Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Dimas kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Dimas ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa properti. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait Dimas. Untuk sumber kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Sumber sebesar 57,28%. Untuk Sojit Corporation sebesar 25% dan masyarakat sebesar 17,72%. Terus dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 ini cukup beragam. Dan untuk kuartal 3 khususnya 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 49,6%. Dan kalau kita asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 67%. Dan untuk sektor properti kita harus melihat dari sisi recurring income-nya. Jadi untuk di 2019 untuk recurring income dari Dimas ini sebesar 0,8% dan di 2020 kuartal 3 sebesar 2,5%. Terus dari segi net profit-nya juga teman-teman bisa lihat cukup beragam juga. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3 mengalami penurunan sebesar 60,2%. Dan kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 69,8%. Terus dari segi asetnya mengalami penurunan sebesar 8,1%. Dan kalau secara lihat historinya juga cukup beragam ya teman-teman. Terus dari segi hutangnya di 2014 masih belum ada. Terus di 2015 ke atas mengalami kenaikan, terus mengalami penurunan. Dan di 2019 dengan 2020 ini mengalami kenaikan dari segi utang sebesar 15,9%. Terus dari segi modalnya konsisten ya teman-teman, tetapi mengalami penurunan. Dan 2019 dengan 2020 ini mengalami penurunan sebesar 12,3%. Dan teman-teman untuk di sektor properti kita harus lihat satu lagi, yaitu adalah dari segi land banknya dan future development-nya. Jadi untuk Delta Mas ini atau Dimas ini memiliki land bank sebesar 1,276 ya, atau 1276 hektar. Jadi sebenarnya untuk Dimas ini masih sangat memiliki banyak land bank ya. Terus dari segi summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari MPM. Jadi untuk MPM dari Dimas ini sebesar 46,17% di 2020. Dan ini bisa dikatakan sangat tinggi ya untuk dari segi net profit marginnya. Tetapi kalau kita lihat secara historinya, mungkin memang untuk rata-rata profit net profit marginnya itu memang di atas 40%. Terus dari segi EPS-nya di 8 rupiah. Dan kalau kita lihat bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 20 rupiah. Dan itu membuat pernya menjadi 29,41 disebabkan oleh penurunan dari EPS-nya ya, yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dari segi EPS-nya memang kita bisa rata-ratanya ini masih sangat beragam ya teman-teman. Jadi belum ada konsistensi yang bisa kita anut. Terus untuk dari segi book value-nya di 118. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 246, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,08 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga untuk PBV dari Dimas ini sudah rata-rata di atas 1. Terus dari segi DER-nya di 0,23 kali. Dan ini berarti cukup bagus ya teman-teman, yang di mana sektor properti yang DER-nya masih di bawah 1. Terus untuk ROE-nya di 7,07%. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, mungkin kita bisa mendapatkan ROE rata-ratanya mungkin sekitar 11 ya, atau 12% ya. Terus untuk ROA-nya di 5,76%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga saham Dimas di 246. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari
Dimas ini sebesar 250. Jadi masih memiliki margin of safety 1,6%, atau sebenarnya untuk harga sekarang bisa dikatakan fair value ya. Terus ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke, karena saya melihat perusahaan ini masih memiliki land bank dan masih bisa bertahan 5-10 tahun ke depan untuk future development-nya. Terus dari segi GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue sama net profit saya berikan status no karena penurunannya di atas 50%. Tetapi memang ini force major ya, tetapi penurunannya lebih dari 50% saya berikan status no. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang sudah di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya di sini satu dia memiliki land bank, kedua dari liability-nya yang bagus, jadi saya berikan status sektor ini juga bagus. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif, atau sebenarnya bisa dikatakan fair value ya untuk sekarang. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Dimas ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Dimas ini? Untuk sementara mungkin akan saya jadikan watchlist dulu ya teman-teman, karena di mana dari segi revenue atau net profitnya masih belum ada konsistensi. Jadi dan dari future development-nya pun masih bisa dikatakan untuk sektor properti ini masih cukup kecil ya dibandingkan dengan sektor properti yang lain. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.